berdiri. Tapi kalau tidak mampu berdiri ya bisa duduk, tidak mampu yang duduk ya bisa berpuasa. Itulah kemudahan-kemudahan di dalam agama kita. Jadi Allah tidak membebani kewajiban, hanyalah sesuai kemampuan kita, dan kita mendapatkan pahala dari perbuatan-perbuatan baik kita. Hadirin yang dirahmati Allah SWT. Jadi bulan puasa ini adalah bulan yang penuh berkah. Apa itu berkah? Yaitu kebaikan yang berlipat-lipat, kebaikan yang bertanda-tanda. Salah satu tujuan hidup kita ini untuk mendapatkan keberkahan. Sama tadi dengan umur, semakin tua semakin berkah, bukan semakin tua semakin tidak berkah. Jadi prinsip dalam agama harus semakin baik. Hari ini harus lebih baik dari hari kemarin, itulah orang-orang yang beruntung. Tetapi kalau sama hari ini sama dengan hari kemarin, nah itu orang-orang yang rugi. Apakah kita berhenti? Dia tidak boleh sama antara hari ini dan hari kemarin. Kalau sama, berarti rugi. Kalau hari ini lebih jelek daripada hari kemarin, nah itu orang-orang yang telah dan tertutup. Yang kita pilih tentu ya harus semakin baik, semakin baik. Kenapa dikatakan bulan Ramadan itu berkah? Karena Al-Quran turunkan di Ramadan. Syahrul Ramadan lazim unzila fil Quran hudan linnas wa bayyinatin huda wa furqan. Jadi Al-Quran diturunkan pada bulan suci Ramadan sebagai petunjuk bagi manusia dan keterangan tentang petunjuk itu tak berbeda antara yang hak dan yang batil. Kemudian mengapa Ramadan ini tidak dikatakan berkah? Ya, karena berlipat-lipat pahala kita. Siapa yang melaksanakan ibadah sunnah di bulan suci Ramadan sama pahalanya orang yang melaksanakan ibadah wajib di luar bulan suci Ramadan. Siapa yang melaksanakan ibadah wajib di bulan Ramadan ini dilipat gandakan amal 7 kali lipat. Oleh karena itu banyak yang memanfaatkan bulan suci Ramadan ini melaksanakan ibadah umrah. Karena kalau kita sekarang mendaftar di Indonesia dan Sydney juga, kalau kita mendaftar hari ini haji, ya mungkin 40 tahun. Jadi kalau umur kita 40 tahun, maka nanti 80 tahun baru ya bisa berangkat haji. Kalau 80 tahun umur ya kita tidak tahu apakah masih sampai atau kalau sampai 80 tahun naik haji tidak pernah. Ibadah haji di samping ya ada fisik, di samping dana kita juga ya kesehatan karena ibadah fisik. Oleh karena itu yang banyak yang ada waktunya memanfaatkan bulan suci Ramadan ini melaksanakan umrah. Karena siapa yang melaksanakan umrah di bulan suci Ramadan, ya pahalanya sama dengan dia telah melaksanakan ibadah haji. Dan ini memang ibadah haji ini adalah orang yang mampu, gugur bagi orang yang tidak mampu. Tapi rata-rata memang pada saat itu memang orang tidak mampu. Tapi kalau sudah beli mobil ratusan juta, beli aset, tapi tidak pernah memikirkan untuk naik ke tanah suci, maka dia sudah terkena kewajiban. Dan apabila dia meninggal tidak melaksanakan kewajiban itu, dia sudah berdosa karena dia sudah kena kewajiban, tapi lalai dalam melaksanakan tugas. Hal ini yang dilakukan oleh Allah SWT. Terakhir
terakhir bagaimana ibadah bulan puasa ini terbukanya pintu surga dan ditutupnya pintu neraka. Maksudnya dalam biasa itu kalau kita berbuat beribadah di bulan suci Ramadan maka terbuka surga, ya tentu neraka, karena setan dibelenggu pada bulan ini. Tidak ada satu kisah yang diriwayatkan oleh Talha bin Ubaidillah di mana Talha ini memiliki dua sahabat, maka pernah tinggal di rumahnya. Satu orang di mana ini sahabatnya Talha ini meninggal dalam peperangan, dia mati syahid dalam peperangan. Kemudian 1 tahun kemudian sahabat yang satu ini meninggal, tapi bukan meninggal dalam peperangan, tapi meninggal di tempat tidur. Jadi perbedaan 1 tahun. Jadi kemudian Talha ini bermimpi. Dia heran kenapa orang yang mati di tempat tidur lebih dulu masuk surga dibanding orang yang mati syahid. Menurut Talha seharusnya orang yang mati syahid di peperangan lebih dulu masuk surga dibanding orang yang mati di tempat tidur saja. Maka besoknya pagi-pagi Talha tergopoh-gopoh datang ke rumah Nabi menceritakan mimpinya. Kenapa bisa